Welcome back to my channel. Balik lagi di channel gua di Mr. Dul. Dan buat kalian yang mau follow Instagram gua bisa di 23 Abdul. Dan jangan lupa sebelum kalian nonton video ini bisa di like, comment, and subscribe-nya. Di sini gua masih kayak mengeksplor jalan-jalanan di Kota Bandung. Dan hari ini gua lagi bareng sama Safira. Instagramnya? Safira Salsa. A-nya 4. Hanya 4, oke. Ntar aja kalau kalian mau follow Instagram dia, ntar gua tulis di bio di bawah ya. Kesibukan kamu sekarang apa sih? Aku kuliah Di Telkom. Oh, Universitas Telkom ya. Di universitas salah satu universitas besar. Semester? Semester 3. Semester 3? Oke. Udah kondusif belum sih sekarang kuliah? Enggak sih, masih online. Masih online. Pusing mana sih online sama langsung? Online sih pasti. Tugasnya lebih banyak daripada pas offline. Kota? Kota alhamdulillah sekarang kan udah dapet ini ya. Bentar dong. Agak dapat subsidi ya. Enggak apa-apa kalau mau ketahui, enggak apa-apa. Ya, udah dapet ada subsidi sih dari pemerintah juga ada sekarang. Jadi pemburu subsidi gitu? Ya lumayan ya. Gak mau tapi mau gitu? Gak bisa ditolak juga. Karena emang gak mau nolak? Karena emang langsung masuk ke kartunya. Oke, gak apa-apa. Oke. Tapi sayangnya aku gak mau bahas itu. Aku mau kayak bahas nih. Untuk kita membahas sesuatu hal yang tabu ya. Maksudnya kayak stigma orang tuh cewek zaman sekarang tuh yang ngerokok tuh menurut kamu kayak gimana sih sebenarnya? Kalau menurut aku sih ya itu hak pribadi ya, karena kayak setiap manusia itu punya hak untuk berekspresi mungkin. Termasuk ngerokok? Ya, itu hak dia sendiri gitu loh. Maksudnya ya terserah dia, itu diri dia mau ngapain ya terserah. Oke. Tapi ini menurut aku ya, maksudnya bukan menurut aku nih. Kayak research di lapangan kalau melihat orang-orang. Setiap aku nanya kalau misalnya pengen gak sih kamu, ini ke cowok lagi ya, maksudnya ke cowok lagi, pengen gak sih lu punya cewek yang ngerokok? Pasti mereka pun sebandelnya mereka pasti ngejawabnya gak mau. Tapi ternyata karena emang sudah ngerokok ya mau gak mau harus dijalanin gitu. Jadi menurut aku kayak gini loh, yang mau aku tanyain, bener gak sih setiap yang cewek yang ngerokok itu bandel? Identik dengan bandel atau kayak gimana? Enggak, jauh banget daripada kata itu sih kalau menurut aku. Karena kayak gak semua cewek yang ngerokok tuh bandel, gak bisa di satu stereotipin gitu loh. Kayak masyarakat tuh gak bisa nilai karena ngelihat satu orang. Karena mungkin masyarakat bisa nilai kayak gitu karena udah ada contohnya gitu loh yang sebelumnya. Oh, I know. Ya, terus? Gitu, jadi kayak gak bisa semua dipukul rata kayak gitu. Kayak ya udah, gak semuanya kayak gitu. Oke. Jadi berarti aku ambil kesimpulan kalau misalnya cewek ngerokok itu dia tuh bukan bandel tapi lebih ke passion gitu. Iya, bisa jadi sih kayak gitu. Soalnya aku lihat nih, yang aku lihat sekarang, kalau dulu kan kayak sesuatu hal yang aneh nih untuk perempuan ngerokok. Tapi kan zaman sekarang kayak yang berkerudung, yang enggak juga ada yang ngerokok. Berarti itu emang kayak udah jadi passionnya dia tersendiri gitu kan, bukan karena dia bandel. Iya, bukan juga. Bahkan kalau dari pengalaman aku ya, kayak banyak teman-teman aku yang kelihatannya tertutup, alim, itu lebih bandel daripada cewek-cewek. Lebih bobrok. Iya, lebih mainnya lebih parah daripada cewek-cewek yang berani nunjukin kalau dia tuh sebenarnya ya dia berani gitu loh. Main? Oke, main apa sih sebenarnya? Hah? Main apa? Main Di kasur? Main apa ya? Oke. Jadi kita bisa meluruskan nih dari kamu kalau misalnya cewek ngerokok itu dia bukan karena bandel. Bukan. Tapi ada juga nih kayak gini. Aku juga pernah nanya kayak gini, kalau kenapa sih kamu ngerokok? Ya aku buat ngilangin stres. Apa benar gak sih dengan cara ngerokok itu dia bisa ngilangin stres? Sebenarnya nggak bisa dibenarkan juga ya, karena balik lagi ke dirinya masing-masing. Ya, karena kita juga nggak bisa membenarkan kalau ngerokok tuh benar gitu. Ya, itu kan hal yang tabu, maksudnya kayak ke 50-50 lah maksudnya. Ya gitu, cuman ya balik lagi aja gitu ke dirinya.
Dan kayak misalnya kalau misalnya kita ngeliat nih ada cewek yang ngerokok di depan kamu, misalnya nih cewek ngerokok, mungkin kamu orang yang mikir ih nakal gitu, tapi kan kamu nggak Lebih kerisih gitu. ya misalnya kamu mikir kayak gitu, tapi kan kamu nggak kenal nih orangnya kayak gimana. Siapa tahu setelah kamu kenal malah jadi kayak oh ternyata nggak, yang ngerokok tuh nggak semuanya kayak gitu loh. Gitu. Oke. Pasti akan ada sisi yang lainnya lah. Betul, setiap orang punya sisi yang baik kayak gitu. Ya, Teman-teman kamu banyak cewek yang ngerokok? banyak. Apalagi di kota-kota besar ya udah bukan hal yang aneh kayak gitu. Kayak kuliah kan, semua orang udah bebas lah gitu. Kalau misalnya masih anak sekolah kan pasti yang kayak aduh takut nih diketahui. Tapi sebenarnya lo yang aku tahu nih, yang aku cari tahu. Aku kan boleh gak apa-apa. Maksudnya yang aku cari tahu. Jadi sebelum aku menanyakan sesuatu hal ke orang, di situ aku udah kayak research dulu. Maksudnya ngambil dulu dari lapangan dengan pendapat-pendapat orang. Banyak loh sekarang kayak yang masih SD juga udah ngerokok. Itu cewek. Iya. Terus itu kayak gimana loh kalau pandangan yang kayak gitu? Mungkin kalau misalnya anak-anak kecil kita harus lihat Lebih ke lingkungannya menurut aku sih lebih. Dan orang tua nggak sih, kayak pastilah ada latar belakang yang membelakangi, entah itu dia sekarang kan banyak nih anak-anak kecil yang jadinya rusak karena entah itu orang tuanya pisah, broken home, dia nggak dapat perhatian yang lebih, jadi dia butuh pelampiasan loh. Betul. Ya, mungkin dia merasa oh dengan ngerokok gue dapat pelarian nih gitu. Oke, berarti kita ambil jalannya aja kayak oh jadi menurut kamu kalau untuk anak kecil yang ngerokok itu bisa jadi karena faktor broken home gitu, lingkungan Iya, juga. Faktor lingkungan dan internalnya dari dia, kayak mungkin Psikis. iya juga kayak apalagi anak-anak aku ya ngelihatnya anak-anak zaman sekarang tuh banyak banget yang ngalamin mental health kayak tapi dia tuh nggak bisa ngelampiasin dengan cara yang benar gitu loh, jadi makanya Masih kayak bingung. iya bingung, apalagi kalau misalnya kita lihat di daerah-daerah yang kurang pengetahuannya akan hal itu gitu, pasti kan Masuk lingkungan juga, lingkungan agak yang keras gitu. gitu. Gitu sih, pasti banyak faktor yang membelakangi hal tersebut bisa terjadi. Aku mau minta nih buat kamu untuk speak up, maksudnya statement kamu buat orang-orang di luar sana tentang wanita yang merokok gitu. Bahwa enggak semuanya wanita yang ngerokok itu bandel. Itu semua kayak dijadiin passion gitu. Bisa gak kamu kayak speak up buat orang-orang di luar sana yang masih berpikir kalau wanita merokok itu tuh kayak terkesan bandel, urakan, bobrok. Tapi menurut aku kayak gini loh, aku juga bobrok. Justru orang bobrok itu lebih ke kemanusiaannya itu lebih tinggi. Iya benar gitu. Makanya kayak kalau aku ngelihat suatu hal tuh bukan cuman dari sisi luar yang ditunjukkan sama orang gitu. Pasti punya di dalam dirinya tuh ada banyak faktor banget yang membelakangi orang itu bisa melakukan hal itu gitu. Misal kita gak usah jauh-jauh ke cewek lah. Kita ngeliat tadi cowok mabok. Cowok mabok kan ya mungkin ada beberapa cowok yang mabok tuh karena ya emang gue suka mabok karena gitu. Tapi kita nggak bisa ngepukul rata semua. Menjudgment. Iya gitu, nggak bisa langsung ngejudge semua orang tuh kayak gitu. Nggak kayak gitu. Kalau menurut aku pastilah. Aku mah percaya orang tuh punya alasan yang mendasarinya gitu. Oke, berarti thank you loh buat ilmunya, buat pelurusannya juga, buat stigma-stigma. Semoga bermanfaat. Ya, aku tayangin di YouTube ya, gak apa-apa? Gak apa-apa. Thank you loh sebelumnya. Oke, buat kalian yang mau follow Instagram gue bisa di 23 Abdul. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Pokoknya see you next video, bye-bye.